Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azwin Nando, calon guru penggerak angkatan 9, guru dari SDN 13 Talangmau, Kabupaten Pasaman Barat. Kali ini saya tidak sendiri, namun saya ditemani oleh Bu Yati Hiza. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, semangat. Semangat. Baik. Hari ini kita akan mengadakan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melakukan observasi kelas, maka sekarang kita adakan percakapan pra-observasi, yang mana nanti tujuannya adalah supaya Ibu bisa lebih siap untuk mempersiapkan perangkat pelajaran Ibu, dan juga Ibu siap secara mental untuk diobservasi. Namun sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu ajarkan nanti di observasi kelas? Tujuan pembelajarannya, siswa dapat mengenal satuan baku untuk mengukur panjang benda. Siswa dapat memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda dengan tepat. Jadi ada dua tujuannya, Ibu. Iya. Kemudian area pengembangan yang akan Ibu kembangkan? Area pengembangan yang dicapai yaitu sikap, di mana siswa dapat kerjasama dan saling menghargai satu sama lain, terutama dalam kelompok. Yang kedua, pengetahuan. Siswa dapat menggunakan alat ukur yang sesuai dengan satuan. Yang ketiganya yaitu keterampilan. Di sini siswa dapat mengukur benda yang ada di lokalnya sesuai dengan satuan bakunya, dan mampu mendemonstrasikan hasil diskusi di depan kelas. Jadi ada tiga, Bu, ya, area pengembangan yang akan Ibu capai. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, kemudian keterampilannya. Jadi untuk mencapai itu kira-kira, Bu, apa strategi yang Ibu persiapkan? Strategi yang dipersiapkan yaitu strategi pembelajaran yang berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, menggunakan pendekatan problem based learning. Yang ketiganya menggunakan metode ceramah, diskusi, penugasan, dan demonstrasi. Jadi juga ada tiga strategi yang Ibu persiapkan. Yang pertama itu pembelajaran yang berdiferensiasi, ya. Kemudian yang kedua, pendekatan yang Ibu gunakan problem based learning. Kemudian menggunakan metode ceramah, diskusi, demonstrasi, ya. Itu sudah sangat bagus, Bu. Jadi mudah-mudahan nanti itu bisa Ibu persiapkan dalam rencana pembelajaran Ibu, supaya nanti pas dilakukan observasi kelas itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kira-kira, Bu, kapan Ibu siap untuk dilakukan observasi kelas? Insya Allah hari Kamis, Pak. Hari Kamis, Bu, ya. Jadi demikianlah pembicaraan kita di tahap percakapan observasi ini, pra-observasi ini. Mudah-mudahan nanti pas dilakukan observasinya itu bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Jadi demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran kita, melaksanakan doa dulu, ya. Sebelum berdoa, kita akan menaikkan tangan ke atas, menyambarkan tangan ke samping, yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang baik, siap berdoa. Di bulan-bulan tangan diulur, di bulan-bulan tangan diputar, ulang
seperti bunda, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Aku Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam madinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilma wa razukni fahma. Baiklah anak ibu, kita sedang berdoa dan sebelum pembelajaran kita mulai, apakah anak ibu sedang belajar? Iya. Bagaimana kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Kita tetap semangat, ceria untuk belajar. Sebelum pelajaran dimulai, baiklah kita membaca basmalah. Dalam pelajaran kita pada hari ini yaitu TK5 PK1, yaitu masalah pembelajaran mengukur panjang benda. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami bahan baku untuk mengukur panjang benda. Yang keduanya yaitu mengukur panjang benda yang ada di lokasi kita. Baiklah anak ibu, sebelum kita mengukur panjang benda, terlebih dahulu anak-anak ibu mengenal yang pertama kita gunakan yaitu penggaris. Apa nak? Penggaris. Untuk mengukur panjang benda kita gunakan penggaris. Penggaris. Nah, dari mana? Yang kedua yaitu ini ada di bawah meteran. Apa ini namanya? Meteran. Nah, ini meteran kita atau meteran kain. Yang ketiganya ini ada meterannya. Kalau meteran ini, meteran kita ini biasanya digunakan untuk tukang jahit. Ya, benar ibu menjahit baju. Nah, apa meteran ini yang digunakan? Nah, yang ini ada meteran satu. Nah, yang biasa digunakan oleh Pak Tuta membuat rumah, membuat apa lagi? Membuat meja, kursi. Nah, meteran ini yang digunakan. Apalagi alat untuk mengukur benda ada namanya jangka solong, ada namanya meter mikroset. Ya, nah sekarang kita akan mempelajari masalah bagaimana cara mengukur benda. Ayo, siapa yang ibu yang buka? Penggaris ini kita mulai dari angka apa? Dari angka 0. Ya, penggaris ini dimulai dari angka 0. Apa satuannya pada penggaris itu? Pernah ada berapa? Nah, ini satu-satu. Siapa dapat? Coba Aira. Sentimeter. Bagus. Nah, satuan pada penggaris ini adalah sentimeter. Nah, sekarang apa-apa saja alat yang digunakan untuk mengukur? Siapa dapat? Tunjuk tangan. Coba Lisa. Garis. Nah, siapa lagi dapat? Meteran. Bagus. Apa lagi? Yang nggak solong. Bagus. Nah, sekarang kita yang tujuannya keduanya itu mengukur panjang benda. Tadi sudah ibu jelaskan. Nah, alat-alat yang digunakan untuk mengukur panjang benda yang pertama penggaris, yang kedua meteran, yang ketiga meteran ini ada
Sekarang kita mempelajari yaitu mengukur panjang benda menggunakan penggaris. Bagaimana caranya? Yaitu kita mengukur panjang benda dimulai dari angka 0. Dari angka 0 harus lurus dengan pangkal benda, harus lurus dia. Dari di pangkal benda itulah hasil pengukuran. Coba ini ada pena ibu. Mana? Ini ada nama angka 0 di peta ibu nih. Atau ini sekali ibu nih. Ada nama angka 0. Kita mulai dengan angka 0. Sama lurus dengan pangkal benda. Coba berapa panjang benda ibu Nina? Berapa sentimeter? Ada nambah kila, berapa kila? 16 apa kila? Sentimeter. Berarti panjang pena ibu 16 sentimeter. Bagaimana cara mengukur panjang benda? Dimulai dari angka 0. Angka 0 ini sama lurus pada penggaris laba pada pangkal benda. Pangkal benda itulah hasil dari pengukuran. Ya. Apa dari cara mengukur benda panjang benda? Apakah saja alat yang kita gunakan? Apa satuannya pada penggaris? Sentimeter. Disingkat bagaimana cara mengukur benda? Dimulai dari angka 0 itu harus lurus dengan pangkal benda. Pangkal benda itulah hasil dari pengukuran. Ya, coba naik satu ke depan Aira. Di depan Aira. Coba Aira ukur berapa panjang spidol itu. Dari mana kita mulai ukur nak? Menangkan dong. Baru ukur. Lepas spidol, kami akan mau. Kami ukur. Coba buat apa panjang spidol itu? Apa satuan tadi pada penggaris? Satuan pada penggaris sentimeter. Kasih tepuk tangan untuk teman-teman Aira. Aira tadi telah mengukur panjang spidol itu dengan panjangnya 15 cm. Ini cara mengukurnya. Ini ada angka 0 pada penggaris. Nih, coba hasilnya pada pangkal benda. Spidol ini panjangnya 15 cm. Sekarang ada benda yang ada di dalam lubang kita ini, apa saja yang nampak? Coba Dika, apa saja yang nampak sama Dika? Kaca. Coba Indah, apa yang nampak? Bagus, papan tulis. Apa lagi? Kursi, bagus. Apa lagi Tila? Meja, bagus. Apa lagi? Laser, yang ada di lengkap laser. Pintu, bagus. Apa lagi Fatin?
panjang meja. Berarti penggaris ini gunanya untuk mengukur benda yang kurang panjangnya. Nah, kalau benda yang lebih panjang, kita gunakan meteran untuk mengukurnya. Cara mengukurnya juga sama, dimulai dari angka 0. Bukan tidak bisa dengan penggaris, bisa, tetapi kita mengukur benda tersebut, kita gunakan yang cocok untuk atau yang sesuai untuk mengukur benda. Ya. Contohnya apa saja benda yang dapat diukur dengan penggaris sembunyi atau mistar? Apa saja yang dapat diukur? Satu-satu apa? Lihat, pensil. Apa anda yang bisa diukur dengan penggaris? Apa lagi gelas? Spidol. Coba dengan meteran ibu ini apa saja? Aira, Aira, meja. Apa lagi? Papan tulis. Apa lagi? Pintu. Bagus. Apa lagi? Yang dengan meteran ibu ini? Jendela. Coba ibu tanya, apa perbedaan benda yang bisa diukur dengan penggaris atau meter? Dapat, ayo. Apa bedanya benda yang dapat diukur dengan penggaris atau meteran? Kalau dengan meteran, benda yang lebih panjang, bagus. Seperti tadi yang disebutkan dari Ibu Aira, meja, katakan meja ini bendanya panjang kan? Papan tulis, pintu, jendela. Itu kita gunakan meteran. Meteran itu satuan pada meteran dinamakan meter atau disingkat dengan M. Satuan pada penggaris yaitu sentimeter, kita singkat cm. Dan mengerti anak ibu? Dan mengerti apa saja alat yang digunakan untuk mengukur panjang benda? Coba Ira. Penggaris dan meteran. Nah, sekarang ibu akan membagi tugas kepada anak ibu yaitu 2 kelompok. Kelompok 1 kepada anak ibu yang di depan ini. Kelompok 2 anak-anak ibu yang di barisan di belakang. Tugas anak-anak ibu yaitu mengukur panjang benda yang ada di lokal anak-anak ibu. Yang bisa diukur dengan penggaris, yang bisa diukur dengan meteran. Ini ada lembarnya, apa-apa saja benda yang dapat diukur dengan meteran, apa-apa saja benda yang dapat diukur dengan penggaris. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Makanya benda di lokal anak ibu, ya, apa-apa saja benda yang dapat diukur. Coba diukur. Boleh berdiri ya, boleh berdiri, cari di lokal kita diukur. Nah, ibu kasih waktu 5 menit. Apa-apa saja nama benda yang ada di lokal.
Sudah siap semuanya? Kelompok 1, kelompok 2. Nah, lah sudah tugas pertama sudah dilaksanakan, yaitu mengukur panjang benda menggunakan apa nak? Penggaris, ada menggunakan meteran. Nah, suruh ke depan untuk melaporkan hasil yang telah diukur oleh anak-anak ibu kelompok 1 dan 2, dilaporkan di depan teman kita semuanya apa saja yang telah diukur, benda-benda yang ada di dalam lokal kita. Baiklah pada kelompok 1, ibu silakan untuk menyampaikan hasil dari mengukur panjang benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama benda 1 sektor 15 cm, panjangnya 15 cm, 2 kotak minum, panjangnya 7 cm, 3 buku, panjangnya 21 cm, 4 pensil, panjangnya 18 cm, 5 kotak pensil, panjangnya 18 cm, 6 pulpen, panjangnya 14 cm, 7 penghapus papan tulis, papan tulis 11 cm, 8 gelas panjangnya 28 cm, 9 pajangan 30 cm, 10 sekatu 20 cm. Nah, kasih tepuk tangan. Itulah hasil dari pengukuran panjang kelompok 1 panjang benda. Kelompok 2 membacakan hasil tugasnya untuk mengukur panjang benda yang ada di depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meja panjangnya 140 cm, segi cm, panjangnya 150 cm, panjangnya 60 cm, Nah, itulah hasil dari pengukuran panjang benda yang telah dilaksanakan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Dari hasil yang anak ibu hukum itu, apakah benda yang ada di lokal kita ini sama panjang semuanya? Apakah sama panjang? Apakah berbeda? Apakah sama panjang atau berbeda? Berbeda. Kan dapat kita bedakan, penggaris kita gunakan untuk mengukur panjang benda yang lebih pendek ya. Kalau meteran, benda yang lebih panjang. Apakah penggaris bisa kita gunakan untuk mengukur benda? Meja ini bisa, tetapi apa ya? Kalau meteran kan satu kali saja kita mengukurnya. Mungkin penggaris ada 3 kali. Makanya untuk mengukur panjang benda itu kita sesuaikan ya dengan benda, dengan panjang benda yang kita. Dari pembelajaran tadi, ibu simpulkan anak-anak ibu sudah dapat mengetahui alat baku untuk mengukur panjang benda. Apa saja tadi nak? Penggaris, meteran. Apa satuan pada penggaris? Sentimeter. Pada meteran?
cm itu kita singkat cm. Tadi anak ibu telah ibu suruh untuk mengukur benda yang ada di mengukur panjang benda yang ada di lokal. Nah, bagaimana cara kita mengukur panjang benda itu? Ya, langkah yang pertama kita memulai mengukur panjang benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkat benda. Pangkat benda itulah hasil dari pengukuran. Itulah pelajaran kita pada hari ini. Mungkin anak ibu nanti aku kasih tugas untuk mengukur panjang benda yang ada di rumahnya. Ya, untuk dari pelajaran pada hari ini dengan membaca doa hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Azwan Nando, CGP Angkatan 9 dari Pasaman Barat. Kali ini saya ditemani oleh Bu Iyat Reza. Apa kabar Bu Iyat? Dan juga saya didampingi oleh pekerja praktik Bapak Jaya Hartono. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik. Jadi sekarang Bu Iyat kita melakukan percakapan pasca observasi kelas. Jadi pasca observasi kelas ini tujuannya nanti untuk merefleksi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Baik Bu ya, siap? Siap. Jadi yang pertama Bu ya, bagaimana perasaan Ibu ketika dilakukan observasi kelas? Perasaan sangat senang, tapi ada rasa takutnya Pak. Jadi Ibu merasa senang, tapi ada rasa deg-degan. Itu untuk kebiasaan nanti itu lancar itu. Kemudian dari pembelajaran yang Ibu lakukan, apa rasanya yang sudah baik Ibu lakukan di kelas? Yang saya lakukan di dalam kelas mungkin waktu itu memberikan pembelajaran matematika masalah mengukur panjang benda, dan saya mengenalkan kepada anak-anak cara mengukur benda yang benar. Nah, waktu itu media yang saya gunakan penggaris dan meteran. Dengan mempraktekannya, anak-anak disuruh satu persatu ke depan bagaimana cara mengukur yang benar. Nah, dari situ, dari pembelajaran tersebut, anak nampaknya bersemangat aktif untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Jadi sangat bagus sekali apa yang dilakukan. Jadi bisa membuat siswa itu aktif dan juga bersemangat ketika mengikuti pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian ada anak kira-kira Bu yang masih perlu untuk ditingkatkan ke depan? Yang perlu ditingkatkan mungkin dalam pembelajaran saya, karena media yang saya gunakan cuma penggaris dengan meteran, belum menggunakan metode-metode seperti menggunakan infocus, juga dari YouTube, belum lagi saya pakai. Jadi mungkin ada kekurangannya Ibu yang untuk diperbaiki, apakah itu nanti dari segi media pembelajaran yang digunakan. Kira-kira apa nanti media pembelajaran yang pas untuk Ibu terapkan di kelas itu? Yang cocok rasanya zaman sekarang ini kita gunakan infocus Pak. Pakai Anak fokus. nampak tergambar langsung oleh anak, sehingga anak tersebut lebih bersemangat, giat lagi dan aktif lagi untuk belajar. Tepat sekali Bu. Jadi kira-kira kapan itu bisa diterapkan di kelas 2? Insya Allah mulai diterapkan Pak. Mulai diterapkan. Baik, terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak. Baik, sekarang kami minta kepada Bapak PP untuk menyampaikan tentang percakapan yang dilihat dengan kami itu pasca observasi kelas. Baik, terima kasih Pak Nando atas kesempatannya dan Bu Iyat. Saya melihat dari catatan kecil saya bahwa apa yang sudah Bapak Ibu lakukan itu sudah luar biasa bagus ya.
yaitu percakapan pasca observasi kelas itu menggunakan percakapan coaching ala ketan. Ya, itu sudah jelas ya. Jadi ada tujuannya, ada masalahnya, dan itu ada aksi yang akan dilakukan, dan ada juga tanggung jawab gitu ya, kapan mau dilakukan. Itu sudah luar biasa sekali. Sehingga kita harapkan dengan kegiatan ini nanti juga bisa diimbaskan kepada rekan-rekan yang lain, Pak ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Lando. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Ya, Pak Daya yang telah melengkapi atau tugas kami ini, yaitu tentang senjata 5/2023. Jadi kami sebagai calon guru penggerak, mohon maaf, itu mohon kritikan dan sarannya kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.